Sajana keluarga bulan keluarga ajudan semua jasa sajana paringan ka Allah pada baras sehat selamat lan umur amin. Baras sehat selamat lan umur paringan pada baras sehat selamat lan umur paringan ka Allah beri rezeki sebanyak seterus sebarakah dari sisi Allah tercapai sakapina cita-cita hajat pencita-cita serta paringan ngagungana potra sesaleh dan sesaleha paringan kuat iman Islam dada kita masing-masing serta paringan ka Allah Subhanahu wa taala paringan koi ka Rasulullah sebagai umatnya dan pada syafaatna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pada paringan ka Allah jauhi daripada zahir jauhi ka Allah daripada batin jauhi ka Allah daripada sekene paringan jauhi ka Allah daripada raja serta paringan kepada umur ka Allah kepada anak umur ka bulan Rabiul Awal tahun lagi sampai turunnya amin 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 Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para saudara-saudara jamaah, kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara sekalian, para jamaah salawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dan mudah-mudahan barakahnya Rabiul Awal, barakahnya salawatan malam Jumat, kita semuanya dapat syafaat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang berbahagia, dulu sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj disertai oleh malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian setelah Rasulullah dengan malaikat Jibril naik sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke atas, ada satu tempat yang mana di situ tempatnya para malaikat semuanya. Kemudian para jamaah, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril tentang satu malaikat, entah siapa namanya, saya tidak disebutkan namanya situ. Malaikat itu diistimewakan oleh Allah. Dia duduk di singgasana, memakai tahta kebesaran, dikelilingi oleh para malaikat-malaikat yang lain dengan tinggi derajatnya tersendiri. Katanya malaikat Jibril pada Rasulullah itu malaikat yang diistimewakan oleh Allah, duduk di atas tersendiri. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah lewat dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian kembalilah malaikat Jibril dengan Rasulullah, pendek cerita, kembali sampai ke Rasulullah ke tempatnya, ya malaikat Jibril ke tempatnya. Kemudian setelah berselang beberapa hari atau beberapa bulan kemudian, malaikat Jibril berjalan pada suatu tempat. Kemudian di suatu tempat itu yang tempatnya yang sangat di bawah itu, bukan tempatnya para malaikat. Setelah berjalan malaikat Jibril kok melihat satu malaikat. Malaikat itu menangis. Malaikat itu menangis. Kemudian malaikat yang menangis didekati oleh malaikat Jibril. Ternyata malaikat yang menangis itu malaikat yang sewaktu berjumpa dengan Nabi Muhammad itu ada di atas singgasana yang tinggi derajatnya. Kemudian sekarang diletakkan, dicampakkan oleh Allah ke tempat yang paling rendah, yang terendah. Dan malaikat tersebut sayapnya, kedua-dua sayapnya dipatahkan oleh Allah. Sayapnya patah, tidak bisa terbang.
sehingga dia menangis karena sayapnya patah, dihina, terhina sehina-hinanya dari di antara para malaikat yang lain. Kemudian malaikat Jibril bertanya, kenapa sampean, seandainya kata-kata kita, kenapa sampean malaikat kok sampai seperti itu derajatnya, yang dulu begitu tinggi disanjung-sanjung oleh para malaikat yang lain, sekarang hina sehina-hinanya di antara para malaikat. Dia dengan merintih dan tertati-tati dia menjawab, malaikat Jibril, saya dicampakkan sehina-hinanya oleh Allah, bahkan sayap saya ini dipatahkan kedua-duanya oleh Allah sehingga saya tidak bisa kemana-mana. Kesalahan saya satu, malaikat Jibril. Apa salahnya sampean, katanya malaikat Jibril? Sampean dengan Nabi Muhammad, waktu Nabi Muhammad lewat, semua para malaikat berdiri, tinggal saya seorang, tinggal satu saya yang tidak berdiri. Waktu Nabi Muhammad lewat, saya sendirian tidak berdiri, tidak menghormat pada Nabi Muhammad, sehingga karena tidak berdirinya dan tidak menghormat saya pada Nabi Muhammad, sehingga dipatahkan sayap saya oleh Allah dan diletakkan di tempat yang terhina ini oleh Allah saya. Maksudnya terhinanya para malaikat, bukan terhina seperti alam kita. Oh begitu. Iya, bagaimana caranya? Saya sudah baca istighfar, saya sudah minta ampun sama Allah, saya minta ampun sama Allah, tapi ampunan saya, minta ampunnya saya itu belum dikabulkan oleh Allah. Sehingga karena malaikat Jibril kasihan sama malaikat tersebut, malaikat Jibril lapor sama Allah, ya Allah, kenapa ini sampai Allah murka seperti ini? Yaitu karena tidak menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Allah caranya supaya dia kembali lagi dan sayapnya sembuh kembali seperti sedia kala? Bagaimana ya Allah, katanya malaikat Jibril. Kemudian Jibril tahu oleh Allah, tidak ada lain Jibril, kalau mau kembali lagi seperti sedia kala, satu katanya, apa itu ya Allah, bisa saya sampaikan padanya ya Allah, sampaikan, hanya satu, perbanyaklah baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Allah, perbanyak baca salawat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril ke sana, sehingga malaikat itu tidak henti-hentinya baca salawat terus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga pulih kembali seperti sedia kala. Itulah kehebatan salawat. Makanya kita dibacakan masyarakat marhabanan, kita berdiri, tidak ada lain tujuan yang menghormat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dapat syafaat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Begitulah hebatnya salawat pada Nabi Muhammad SAW. Begitulah hebatnya berdiri menghormat Sayyiduna Muhammad, menghormat juga kelahirannya Nabi Muhammad, menghormat Sayyiduna Muhammad SAW dengan berdiri. Itu kisahnya. Sampai disitulah semoga kita semuanya dapat syafaat dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salah hilaf, maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.